Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan tips otomotif channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan tips otomotif channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dan informasi kepada teman-teman mengenai evaporator mobil yang rusak. Jadi di depan kita ini sudah ada evaporator mobil saya all new Avanza 2012. Jadi ketika itu ciri-ciri jika evaporator ini rusak yaitu ketika itu tiba-tiba AC mobil panas ya, tidak dingin. Kemudian setelah saya cek freonnya, itu freonnya habis teman-teman, tidak ada tekanan freon ya. Untuk waktu itu untuk mengecek freon dan tekanannya saya secara manual seperti ini teman-teman. Oke, untuk mengetahui apakah freon itu masih ada atau sudah habis, teman-teman bisa mengeceknya dari sini. Di sini ada dop ya, seperti pentil pada ban, itu tekan-tekan ya, tengahnya itu ada pentilnya itu ya, dopnya itu tengah-tengah, teman-teman bisa tusuk pakai obeng atau paku ya. Jika tekanannya kencang cos gitu ya, seperti ban ada tekanan anginnya itu yang keluar itu, maka kompresor freonnya masih bagus, masih cukup ya teman-teman. Selain dari sini teman-teman juga bisa mengecek dari tabung kaca ini ya. Ketika AC menyala ini ada aliran freon dari sini bisa dilihatkan. Nah, pada saat itu kejadiannya itu mobil saya tidak dingin itu, setelah saya cek freonnya, saya tusuk ini tekanannya lemah sekali. Kemudian alirannya di sini juga tidak ada ya teman-teman. Berarti saya pastikan di situ freonnya berkurang atau habis. Berarti pasti ada kebocoran. Jadi sistem AC kompresor evaporator itu freon itu tidak bisa habis atau berkurang, ya, kecuali ada kebocoran. Nah, setelah saya telusuri, saya pelajari ya, ternyata itu bisa saya pastikan itu karena evaporatornya. Selain itu ya, freonnya habis karena evaporator bocor, juga jalannya yaitu ketika kita nyalakan AC, kompresor tidak mau sama sekali berputar ya teman-teman ya. Ketika kita nyalakan AC, kompresor tidak mau berputar karena tidak ada freonnya. Jadi kompresornya tidak mau berputar, makanya AC nya tidak dingin. Nah, kemudian saya bawa ke bengkel. Nah, untuk memastikannya lagi, saya coba bawa ke bengkel AC ya teman-teman. Di sana sama dicek ya tekanan freonnya menggunakan alat itu ya, yang untuk tukang AC itu. Ternyata benar, Mas, ini freonnya habis. Nah, penyebab dari freon habis itu pasti ada kebocoran. Disimpulkan biasanya kalau tiba-tiba freonnya habis, itu biasanya evaporatornya ada yang bocor. Maka setelah itu saya bawa pulang teman-teman ya, karena saya cari-cari informasi dulu mengenai berapa harga evaporator ini ya. Berikut juga proses pembongkaran dan penggantian evaporator ini. Ternyata untuk harga evaporatornya ini cukup lumayan teman-teman ya. Di saat itu saya dapat informasi di marketplace atau bisa beli di toko-toko ya, itu yang Denso ya teman-teman. Ini saya cari yang Denso. Yang Denso itu sekitar mulai dari 800 sampai hampir 2 juta ya teman-teman. Nah, akhirnya saya cari bengkel panggilan nih teman-teman. Saat itu saya cari bengkel AC panggilan yang bisa ngerjakan di rumah ya. Setelah dapat, ternyata juga menyediakan spare part. Alhamdulillah sekali ya. Nah, sekalian pesan spare partnya yang Denso ya, itu dusnya masih ada ya teman-teman ini. Nah, ini dusnya ya, ini all new Avanza Denso ya, asli ya teman-teman.
Nah, itu saya dapat harga di angka untuk evaporatornya saja itu 850 ribuan ya. Ya sampai 900 ribu lah. Kemudian untuk jasa bongkar pasangnya sekalian isi freonnya itu 350 ribu ya. Jadi kurang lebih waktu itu untuk mengganti evaporator dan biaya jasa bongkar pasang dan freonnya itu 1.300.000 ya teman-teman ya. Alhamdulillah sampai sekarang ya sudah 3 tahun ini saya pakai evaporator yang baru itu. Alhamdulillah AC masih dingin. Nah, jadi kondisi evaporator saya yang lama itu seperti ini teman-teman. Nah, ini kotor sekali ya waktu itu ya. Jadi waktu itu sebelum saya ganti itu, selain awal-awalnya tidak dingin itu, sebelum mati tidak dingin itu tercium bau asam ya, ternyata karena kotornya ini ya. Nah, saya sudah tahu, benar saya mau bersihkan saja evaporatornya, karena saya pikir-pikir kalau cuma dibersihkan, kalau ada yang bocor ya nanti sia-sia, nanti suatu saat tidak lama, setahun 2 tahun bisa tidak dingin lagi. Makanya melihat dari kondisi evaporator dan usia evaporator ini ya, 2012 sampai 2020 ya, itu hampir 10 tahun ya, 10 tahun lebih. Makanya mendingan saya ganti saja semuanya. Jadi setelah saya ganti habis total 1.300.000, alhamdulillah sudah 3 tahun ini AC normal kembali. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, sedikit sharing-sharing saya mengenai kerusakan pada evaporator mobil all new Avanza saya. Mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama ya. Jadi jika mengalami hal yang sama, AC tidak dingin, freonnya bocor, habis, tidak ada tekanan, yang diponis evaporatornya, maka video ini bisa, mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman. Bagaimana, berapa habisnya, bagaimana cara prosesnya ya untuk penggantian evaporator ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya sharing-sharing saya mengenai evaporator AC. Oh ya, sedikit tambahan ya teman-teman, karena kenapa kok ongkos dari bongkar pasang evaporator ini 350.000 itu mahal ya bagi saya ya. Itu ternyata karena untuk memasang ini posisinya ada di dalam dashboard, dan mekaniknya harus melepas menurunkan semua dashboard yang ada di dalam mobil. Makanya butuh waktu dan butuh skill ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Tip Otomotif Channel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.